Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7. Di sini kita akan menjelaskan tentang rangkaian DC Power Supply dan cara kerjanya. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota dari kami. Mulai dari saya, perkenalkan, saya Fani Anggraini dari NRP 04. Dilanjutkan dengan rekan saya yang di samping kiri. Saya Bagas Aditya Faruzi dari NRP 028. Dan lanjut. Perkenalkan, nama saya Askari Diana Azahra dengan NRP 16. Perkenalkan, saya Aurina Almira dari NRP 05. Dan itulah anggota dari kelompok kami. Mari kita lanjut ke materi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fani Anggraini dengan NRP 04. Di sini akan membahas awal banget nih, apa sih DC Power Supply itu? Jadi teman-teman, DC Power Supply adalah perangkat elektronik yang mengubah arus AC dari sumber listrik utama, biasanya PLN ini, menjadi DC yang stabil dan terkontrol teman-teman. Fungsi utamanya adalah memberikan daya listrik searah yang konstan untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik. Dan di samping saya, pada slide PPT terdapat gambar diagram blok dari rangkaian DC Power Supply itu, mulai dari input masuk, terus ke transformator, rectifier, filter, hingga voltage regulator, akhirnya keluarlah menjadi output DC. Dan di sini kita akan membahas satu persatu dari komponen-komponen DC Power Supply. Sebelum kita membahas satu persatu komponen, pastinya kita bingung kan, mengapa sih kita menggunakan DC Power Supply? Ada 3 fungsi utama DC Power Supply yang membuat kita membutuhkan DC Power Supply, teman-teman. Yang pertama adalah stabilitas tegangan. Dengan DC Power Supply melindungi perangkat dari fluktuasi tegangan yang dapat merusak perangkat elektronik kita. Yang kedua, ada kompatibilitas komponen, teman-teman. Dengan DC Power Supply memastikan komponen digital menerima arus yang tepat. Dan terakhir adalah keamanan perangkat. Dengan DC Power Supply, perangkat elektronik menerima tegangan yang sesuai. Oke, langsung saja kita ke komponen utama dari DC Power Supply. Yang pertama, yaitu transformator. Apa sih transformator itu, teman-teman? Jadi, transformator adalah komponen elektronika yang dimana berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Kita kembali lagi karena kita membahas DC Power Supply. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah transformator step down, yang dimana berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Transformator sendiri bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder yang terpisah secara elektrik namun terhubung secara magnetik. Dan di samping saya pada slide PPT terdapat simbol dari transformator itu sendiri. Dari persamaan-persamaan tersebut, kita akan memperoleh persamaan, teman-teman. Kita akan bahas trafo ideal. Gimana trafo ideal? Itu untuk daya yang masuk dan daya yang keluar adalah berbanding terbalik. Karena itu dimasukkan ke persamaan yang sebelumnya, diperoleh persamaan VP per VS sama dengan NB per NS sama dengan IS per IP. Seperti itu, teman-teman. Dan karena tidak semua trafo itu 100% baik, maka kita memperoleh persamaan efisiensi trafo diguna untuk mencari berapa persen kebaikan dari trafo itu. Jadi seperti di slide PPT itu adalah cara bagaimana kita dapat mengetahui persen kebaikan dari trafo atau kebagusan. Untuk dalam dunia nyata, biasanya trafo itu dalam keadaan baik sekitar 93 sampai 95%. Oke, dari cara kerja tadi kan transformator itu bekerja secara
induksi elektromagnetik. Dimulai pada slide di samping saya, itu mulai arus masuk mengalir ke lilitan primer. Lilitan primer akan menginduksi inti besi, flux magnetik bergerak dan menginduksi lilitan sekunder. Dari pernyataan itu diperoleh persamaan Vp sama dengan main N flux magnetik. Dan dimulai juga persamaan Vs sama dengan main Ns dikali flux magnetik. Karena flux magnetik dari Vp dan Vs itu sama, maka saling menghilangkan dan diperoleh persamaan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena kita membahas DC power supply, maka transformator yang digunakan adalah transformator dengan fungsi step down. Di mana sih kita cara membedakan fungsi step down dan step up? Oke, untuk kita bisa membedakan, bisa kita lihat dari perbedaan jumlah lilitan primer dan sekunder. Untuk yang step up, karena menaikkan, otomatis lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder karena untuk menaikkan. Dan untuk step down sendiri, pastinya lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder, seperti pada gambar di samping. Baik, di sini saya Bagas Aditya Fauzi dari NRP 028. Di sini saya akan menjelaskan rectifier. Untuk rectifier sendiri adalah rangkaian untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Gelombang sinus yang dimana terdapat puncak positif dan puncak negatif. Tugas rectifier sendiri itu adalah untuk menjaga arus tetap di atas dan tidak terputus. Jika kita menggunakan satu diode, tidak akan ada arus yang masuk atau tegangan menjadi nol. Itu yang disebut biasanya setengah gelombang. Untuk mendapatkan gelombang penuh, kita membutuhkan 4 diode untuk konfigurasi ini. Gelombang bolak-balik AC dapat dikonversikan menjadi gelombang satu arah atau arus DC rangkaian 4 diode. Ini yang biasanya disebut sebagai bridge rectifier atau jembatan penyala. Kita juga bisa menggunakan diode untuk mendapatkan gelombang penuh, tapi harus melewati trafo CT terlebih dahulu. Biasanya rectifier digunakan pada rangkaian power supply setelah trafo dan biasanya setelah rangkaian diode ditambahkan beberapa kapasitor untuk menghaluskan arus atau gelombangnya, dan biasanya ditambahkan voltage regulator untuk menghaluskan tegangannya. Halo teman-teman, di sini saya Askia Diana Azhara dengan NRP 18 akan mempresentasikan tentang kapasitor sebagai filter daripada DC power supply. Nah, kita sebelumnya sudah membahas soal rectifier. Jadi, output daripada rectifier itu hasilnya itu masih berupa tegangan DC yang berdenyut. Denyutan ini disebut sebagai ripple, sehingga perlu dihilangkan atau diminimalisir agar tegangan DC menjadi lebih rata dan stabil. Disinilah peran komponen filter yang umumnya menggunakan kapasitor elektrolit berkapasitas besar. Kapasitor bekerja dengan menyimpan energi listrik saat tegangan puncak dan melepaskannya saat tegangan menurun, mengisi lembah pada gelombang DC pulsar. Proses ini secara efektif mematakan gelombang DC, mengurangi ripple secara signifikan sehingga output menjadi lebih halus dan membuat tegangan DC murni yang dibutuhkan oleh sirkuit elektronik. Rumus dari filter kapasitor adalah V ripple sama dengan E load dibagi dengan F kali C. F sendiri itu, oke, next slide. Di sini kita sudah lihat ya, ada rangkaian sederhana dari cara kerja filter. Sebenarnya untuk filter sendiri itu ada dua macam teman-teman. Ada filter yang menggunakan kapasitor dan ada juga filter yang menggunakan induktor. Tapi pembahasan kita kali ini akan berfokus pada filter yang menggunakan kapasitor.
di pembahasan sebelumnya yang sudah rekan saya lakukan atau yang sudah rekan saya bahas, rectifier ini berfungsi sebagai konversi AC ke DC. Namun output dari rectifier ini masih belum bisa dikatakan sebagai DC yang murni karena walaupun sudah searah atau tidak bolak-balik, tapi besar tegangannya itu masih berfluktuasi atau naik turun. Disinilah kapasitor sebagai filter akan berperan. Nah, bisa dilihat di rangkaiannya. Di sini untuk menggunakan kapasitor sebagai filter, itu kita harus merangkainya itu secara paralel dengan resistor beban. Lalu yang kedua, cara kerjanya itu di sini kita sudah sediakan komponen DC dan AC. Jadi ketika komponen DC kita lewatkan di filter atau di kapasitor tadi, dia itu akan ditolak sehingga akan menuju ke resistor beban. Dan ketika komponen AC yang lewat, maka itu bisa dilewatkan sehingga disinilah cara kerja filter digunakan. Lalu di resistor load itu terjadi pengurangan bebannya atau di resistor beban itu terjadi pengurangan bebannya. Nah, di sini kita beralih ke grafik karakteristik dari full wave rectifier outputnya. Nah, jika kita lihat yang warna biru itu adalah output sebelum mengenai filter dan yang ungu itu adalah sesudah terkena filter. Jadi jika output tegangan lebih rendah dari tegangan tanpa filter atau ketika yang warna ungu itu dia itu lebih rendah daripada yang warna biru, maka kapasitor itu bakal charging atau terisi menuju ke dioda, yang berarti maksudnya itu adalah tegangannya itu bakal naik sampai ketika jika output voltage-nya itu lebih tinggi atau jika tegangan output tegangan lebih tinggi dari tegangan tanpa filter, maka kapasitor akan melepaskan muatannya melalui resistor beban, yang berarti akan melalui fase discharging, sehingga bisa kita lihat di sini yang warna ungu itu dia itu langsung lurus ke bawah. Itu karena itu adalah simbolis dari discharging. Lalu ketika tegangannya itu lebih rendah lagi daripada output yang tanpa filter, maka dia akan melakukan charging lagi. Dan ketika sudah sama atau lebih tinggi daripada yang tanpa filter, dia akan melakukan discharging lagi. Nah, untuk fase dischargingnya itu atau melepaskan muatan itu tergantung pada RC time constant, di mana RC itu menentukan seberapa cepat kapasitor bisa melepaskan muatan. Teman-teman, di sini saya Aurinena Almira dengan NRP 005 akan menjelaskan tentang regulator tegangan. Nah, meskipun kapasitor filter dapat menghaluskan tegangan output itu masih bisa sedikit berfluktuasi karena perubahan beban atau variasi pada tegangan input AC. Untuk mendapatkan DC yang benar-benar stabil dan konstan, kita itu memerlukan regulator tegangan. Nah, regulator tegangan itu adalah sirkuit khusus yang bertugas menjaga agar tegangan output itu tetap pada nilai yang ditentukan tanpa terpengaruh oleh perubahan beban atau fluktuasi input. Nah, regulator tegangan pada umumnya itu terdiri dari dioda Zener, transistor, atau IC. Di sebelah saya itu merupakan contoh rangkaian dasar menggunakan IC regulator 78XX. Nah, bisa kalian perhatikan di VIN 1 itu kita memasukkan DC yang belum stabil. Nah, di VIN 2 ini merupakan ground atau common. Nah, di Vout ini merupakan output yang sudah stabil. Terus ada kapasitor C1 di input dan C2 di output. Itu fungsinya untuk filtering dan menjaga kestabilan. Nah, yang penting itu di pin 2 itu harus dipasang heatsink. Heatsink itu adalah pendingin aluminium karena IC ini akan panas saat bekerja. Panas ini datang dari selisih tegangan input dan output yang dibuang sebagai energi panas fitur perlindungan. Baik, di sini pada rangkaian power supply DC, listrik AC dari PLN pertama-tama masuk ke transformator untuk menurunkan atau menyesuaikan tegangan.
Setelah itu, sinyal AC tersebut diarahkan ke rectifier umumnya jembatan diode yang bertugas mengubah arus AC menjadi arus DC. Meskipun bentuknya masih berdenyut, tegangan DC berdenyut ini kemudian masuk ke bagian filter, biasanya berupa kapasitor yang berfungsi menghaluskan sehingga tegangan menjadi lebih rata atau stabil. Tahap terakhir adalah regulator, yaitu komponen yang memastikan tegangan keluaran benar-benar stabil dan tidak berubah-ubah meskipun beban berubah. Nah, di sini merupakan contoh aplikasi power supply dalam kehidupan sehari-hari. Nah, power supply ini bukan hanya konsep teoritis, melainkan perangkat yang ada di mana-mana dalam kehidupan kita. Hampir setiap perangkat elektronik yang Anda gunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu bergantung pada power supply. Mulai dari adaptor pengisi daya ponsel dan laptop, power supply di dalam komputer desktop, hingga audio, televisi, dan berbagai perangkat rumah tangga, semuanya itu memerlukan konversi AC ke DC. Bahkan, dalam skala industri, power supply DC itu digunakan untuk menggerakkan mesin, sistem kontrol, dan otomasi. Nah, teman-teman, ini adalah bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, adalah bagian kesimpulan. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa power supply DC adalah satu perangkat penting yang tersedia dalam peralatan elektronika untuk mengubah daya AC dari stop kontak standar menjadi sumber daya DC yang lebih stabil. Arus mana searah atau DC ini akan diatur agar dapat digunakan untuk memberi daya pada perangkat, modul, atau komponen. Dalam perangkat power supply DC, terdapat bagian yang paling utama, yang meliputi trafo, penyearah atau rectifier, filter, dan pengatur tegangan. Oke, jadi itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya kelompok kami dalam pemaparan materi. Kalau itu kami mengucapkan Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.